mengejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handai tolan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, mari pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk berpikir logis, rasional, bagaimana kita menempatkan simbol kenegaraan kita, yaitu Pancasila, sebagai suatu simbol berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dari sisi pandangan saya sebagai seorang Muslim, dan harapan saya kepada saudara-saudara saya yang mayoritas di Republik Indonesia ini 90% adalah umat Islam, berarti sekitar 260 juta penduduk ini, mudah-mudahan menjadi clear bahwa Pancasila itu pada dasarnya adalah merupakan produk anak bangsa yang mayoritas dari mereka itu adalah kaum muslimin yang terdidik dan kaum muslimin yang mempunyai jiwa perjuangan yang tinggi, baik untuk berdirinya republik ini maupun untuk bisa menerima konsep-konsep kemuliaan ilahi itu untuk dititipkan kepada anak bangsa. Saya berbicara tentang ini dengan background atau latar belakang. Di belakang saya ini adalah Istana Merdeka di Bogor, karena punya historis. Di dalam istana inilah saya sekitar 2 minggu penuh dengan beberapa ratus profesor, insya Allah itu sekitar 1997 sampai dengan 98 sebelum sidang MPR terakhir Bapak Presiden Soeharto diangkat kembali, yang habis itu dia jatuh pemerintahannya. Saya ditatar di dalam ruang istana ini dalam rangka untuk membentuk, untuk menyampaikan aspirasi, untuk membuat kader-kader yang kiranya intelektual dan memahami bahwasanya Pancasila merupakan sebuah filsafat yang harusnya diisi dan diteruskan sebagai dasar negara ini. Sehingga dengan demikian saya pun memiliki sertifikat atau memiliki piagam sebagai pembina utama atau manggala dalam rangka untuk mensosialisasikan, menyampaikan Pancasila ini dari segala aspek. Pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara aspek yang sifatnya teknik, tapi aspek yang sifatnya adalah filsafatin, atau aspek yang sifatnya adalah
historis untuk bangsa kita ini ke depan. Perlu Anda ketahui bahwasanya tahun 1945 itu kita tahu itu adalah Perang Dunia Kedua, di mana di Eropa negeri yang menjadi hostnya pemerintahan Hindia Belanda ini, yaitu negeri Belanda itu jatuh di bawah Hitler, sehingga otomatis secara hukum internasional negeri ini bukan jadi miliknya negeri Belanda itu lagi. Kemudian datang ke negeri ini adalah Jepang, dan Jepang itu pun jatuh karena dibom atom oleh Amerika, sehingga Jepang yang menguasai negeri ini sudah bukan penguasa, sehingga terjadi kevakuman kekuasaan pada saat itu. Dan hal ini sudah dilihat oleh the founding fathers, tokoh-tokoh Muslim pergerakan yang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Mereka sudah melakukan suatu diskusi secara intensif. Kalau nanti merdeka atau kita harus merdeka, bagaimana caranya? Karena perjuangan-perjuangan melalui perjuangan fisik sudah dilakukan oleh pendahulunya dan selalu kalah melawan Belanda. Baik itu Pangeran Diponegoro, Cignitiro, Cignitiro, atau Panglima Polem, atau mungkin di sini adalah Perang Mataram itu yang begitu drastis dan sebagainya, selalu kalah. Maka mereka yang mendapatkan pendidikan formal, tokoh-tokoh itu tadi, bagaimana kalau perjuangan melalui jalur politik? Dari diskusi melalui pergerakan-pergerakan tokoh-tokoh yang sudah bergerak, apa lewat pergerakan Islam Muhammadiyah, apa pergerakan Nadatul Ulama, atau pergerakan Islam kepartean seperti Partai Syarikat Islam dan sebagainya, mereka menggodok kalau nanti merdeka mau dibawa kemana dan mau diisi apa negara ini, agar supaya kita tidak berkelahi di belakang, supaya sudah siap. Dan alhamdulillah Allah pula yang turun tangan dengan hancurnya Jepang dan hancurnya Jerman. Kevakuman inilah yang kemudian segera di take over, diambil alih oleh the founding fathers itu tadi, yaitu mereka dengan berani memproklamirkan diri Republik Indonesia ini sebagai sebuah negara. Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan oleh Bung Karno didampingi dengan Bung Hatta di depan umum, kita tahu bahwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 45, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Karena untuk memerdekakan sebuah bangsa harus diumumkan ke seluruh negeri. Yang pada saat itulah Bung Karno dengan lantang mengatakan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dengan teks proklamasi yang singkat ini, itu tadi bukan berarti mereka belum siap. Oleh karena itu, Bung Karno mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Sejak proklamasi itu didengungkan, maka pada dasarnya sudah berdiri
negara Indonesia hanya memerlukan untuk berdirinya sebuah negara itu apa yang disebut dengan persyaratan-persyaratan formal. Yang pertama, persyaratan yang mengandung unsur konstitutif. Maka di dalam negara itu yang diproklamasikan, di situ harus ada kawasan di tempat mana negara itu akan berdaulat. Alhamdulillah, langsung kawasan yang diambil itu adalah kawasan seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, yang notabene di bawah genggaman Hindia Belanda. Itu yang diambil. Yang kedua, bahwasanya di dalam kawasan itu ada penduduknya. Jelas kita memiliki suku bangsa dengan berbagai macam budaya, karakter, warna kulit, dan bahasa. Dari Sabang sampai Merauke. Formal sudah. Dan yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Maka untuk membentuk sebuah pemerintahan yang berdaulat, dia harus membuat peraturan-peraturan atau perundangan-perundangan dengan apakah kedaulatan itu akan dimanage. Yang kedua, sekunder, proklamasi itu harus diakui oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, disampaikan ke negara-negara. Alhamdulillah, khususnya negara-negara yang baru merdeka, negara-negara Islam, khususnya itu seperti Mesir dan sebagainya, itu mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Sedangkan orang-orang Eropa harus melalui perjanjian yang relatif agak lama. Saya tidak berbicara tentang itu, tapi itu aspek formal. Sehingga tidak aneh apabila tanggal 18 Agustus 45-nya itu, maka Badan Persiapan Kemerdekaan itu tadi, yang terdiri dari tokoh-tokoh muslim khususnya, apakah itu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, Soekarno, Bung Hatta, dan beberapa orang lain. Itu tadi, mereka menggodok kembali konsep negara berdaulat itu yang sudah dipersiapkan, dan akhirnya terjadilah kesepakatan, yaitu disusunlah sebuah konsepsi yang sangat mendasar. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat, berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu konsep ini disampaikan, tidak ada perdebatan lagi, karena sudah ada asal muasal kenapa muncul. Karena ini sudah digodok. Kalau di dalam sejarah katanya itu adalah ide cemerlangnya Bung Karno pada tanggal 1 Juni 45. Walau alam, tapi bahwa itu adalah ide brilian dari anak bangsa, seorang muslim yang beriman, yang telah menjalankan insya Allah syariatnya di dalam hidup di dunia ini tadi. Sehingga begitu ini diterima, maka mereka pada tanggal itu juga harus menunjuk pemimpin negara. Dan alhamdulillah secara aklamasi, tidak melalui voting, tetapi melalui diskusi. Karena ada dikatakan musyawarah untuk mencapai mufakat, akhirnya terjadilah mufakat, di mana Bung Karno dipilih sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Itu historisnya seperti itu. Sehingga jadilah Indonesia ini memilih
menduduki kepemimpinan. Sekarang masalahnya, yang sering menjadi perdebatan, yang selalu dipertanyakan, apakah Pancasila itu adalah mengandung falsafah, mengandung konsep-konsep yang Islami atau religius atau tidak. Dalam YouTube saya yang sudah lewat, yaitu Indonesia Sudah Islami, saya sudah menyampaikan di sana ada gambar Garuda Pancasila, di mana sila-silanya itu adalah merupakan pengejawatahan daripada apa yang disebut butir-butir ayat-ayat Quran. Saya tidak menguraikannya kembali karena sudah lewat. Mulai dari sila 1 sampai dengan sila 5 itu mengadopsi yang dimasukkan oleh tokoh-tokoh ini tadi yang mereka sudah dikader secara halus, secara lembut, secara politik. Dalam tanda penting, tanda kurung, diinfeksikan di dalam susunan bernegara ini, yaitu unsur-unsur yang sudah Islami itu. Sehingga butir-butir Pancasila atau unsur-unsur Pancasila itu pada dasarnya itu unsur-unsur yang sudah berbau Islam. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Kepada mereka, umat Islam, mungkin sebagian kecil dari yang mempertanyakan lagi, terima bahwa itu adalah merupakan sebuah konsepsi yang jenius daripada tokoh-tokoh Muslim itu tadi. Apalagi secara filsafati. Kelima, sila itu pada dasarnya juga diintervensi dengan sebuah konsep apa yang disebut dengan rukun Islam. Yang kita kenal, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadat tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu untuk sila pertama. Sila kedua, yaitu yang dinamakan, disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu tadi, pada dasarnya adalah juga mengadopsi, memasukkan intervensi daripada rukun Islam kedua, yaitu apa yang dinamakan sholat. Sholat itu rukun Islam yang sangat operasional, itu mengandung unsur kerakyatan. Karena sebagai seorang imam itu dipilih oleh jamaah, oleh rakyat atas dasar standarisasi, bacaannya bagus, pemahamannya bagus, dia seorang yang taat dan sebagainya. Dengan berjamaah. Untuk apa? Apabila imamnya itu batal, maka jamaah yang ada di belakang itu harus maju. Dengan demikian terjadilah musyawarah mufakat secara adil di situ. Yang ketiga, kita mengenal itu ibadah haji sebagai sebuah rukun Islam. Dalam hal ini ibadah haji itu lebih sesuai dengan unsur persatuan. Kenapa? Karena pada ibadah haji itu tidak boleh adanya fusyuk, rafat, jidal, yaitu berkata kotor, jorok, berbau seks, kemudian berdebat, berkelahi, dan seterusnya itu. Dengan demikian terjadilah unsur persatuan. Anda bisa melihat ribuan jamaah haji mengitari Ka'bah itu, tidak ada yang sikut-sikutan, jalan dengan enak. Karena apa? Karena sudah disatukan oleh unsur kesatuan oleh ilahi melalui apa yang disebut tadi, syarat untuk sahnya Anda melakukan ibadah haji. Syarat untuk tetapnya negara republik ini tidak ada lagi
persatuan daripada suku-suku bangsa itu. Sebagaimana pada haji itu tadi, berbagai macam suku bangsa itu tidak ada yang berkelahi sekalipun berbeda warna kulit, agama, bahasa, habit, kebiasaan, budaya. Ini diadopsi. Yang keempat, rukun Islam yang dinamakan dengan puasa, khususnya di dalam bulan Ramadan. Itu juga mengandung makna puasa itu ada nilai-nilai humanity, kemanusiaan, agar supaya umat Islam itu tahu diri bahwasanya banyak di sekitar kita itu saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kekurangan makanan dan minuman, sehingga kita harus ngosongkan diri dan sebagian kemudian dibagikan kepada mereka. Itu yang dikenal dengan kemudian zakat fitrah, kemanusiaan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Tidak ada lain. Kesejahteraan sosial ini diambil daripada konsep zakat dan infak yang harus dikeluarkan oleh setiap seorang muslim. Dengan demikian, seandainya ini betul-betul dilakukan, unsur-unsur ini tadi memang tidak perlu lagi adanya 7 kata di dalam apa yang dinamakan Piagam Jakarta itu tadi, atau Jakarta Charter. Tidak perlu lagi dimasukkan di sana, sehingga tidak terjadi perdebatan lebih lanjut, karena unsur-unsur Islami sudah masuk di dalamnya. Dengan demikian, ini saya sampaikan sebagai sebuah kesimpulan untuk Anda semua. Untuk siapapun yang mendengar, pada dasarnya Pancasila ini adalah sebuah lambang negara yang berisi atau sebuah simbol negara yang digunakan untuk mengisi peraturan-peraturan di dalam negeri ini tadi, agar supaya hidup sejahtera yang berisi atau bernuansa Islami. Oleh karena itu, Anda yang umat Islam harusnya justru menjaga Pancasila ini sebagai milik Anda, milik bangsa, dan negara ini adalah milik Tuhan. Dengan demikian, kita bisa hidup harmonis, sejahtera di negeri ini. Kalau ini dijadikan patokan hidup kita, kalau ini kemudian menjadi tonggak sejarah yang kemudian diteruskan oleh generasi yang akan datang, insya Allah mungkin banyak negara-negara lain ingin mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara mereka. Dan welcome, silahkan, karena itu adalah produk daripada Allah melalui pemikiran-pemikiran orang-orang tokoh-tokoh muslim yang saya sebutkan di atas, atau mungkin masih banyak yang tersembunyi. Sebagian mereka adalah tokoh-tokoh pergerakan pada zaman sebelum merdeka itu sendiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita hidup damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke, agar supaya kita bisa meneruskan ulang tahun kemerdekaan dari satu waktu ke waktu lain ini penuh dengan makna dan mengeluarkan hasil-hasil karya anak bangsa ini untuk disuguhkan kepada republik ini dan kepada bangsa lain, agar supaya betul-betul terwujud bahwa Anda adalah manusia-manusia pilihan Allah di atas muka bumi ini. Bumi miliknya Allah, bukan miliknya partai, bukan miliknya kelompok, bukan miliknya kelompok suku bangsa tertentu, tapi adalah ini milik Allah, diserahkan kepada Anda, hai anak bangsa, untuk dimanage, dan sudah dikasih konsepsi oleh Allah melalui orang-orang terdahulu. Mari kita pelihara, mudah-mudahan kesejahteraan atas bangsa ini, atas anak bangsa ini, atas seluruh negeri ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.